Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan saudara sidang jamaah Jumat rahimahullah, sebelum khatib kita menyebar ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, waktu sholat kita hari ini masuk pukul 12:24. Sekarang jam menunjukkan pukul 12:17. Jadi lebih kurang 8 menit lagi atau 9 menit lagi waktu akan masuk. Jadi bagi bapak saudara yang sekiranya masih berada di rumah maupun dalam perjalanan, bersegeralah untuk menuju masjid demi kesempurnaan daripada ibadah sholat kita. Untuk khatib Jumat kita pada Jumat kali ini, insyaallah khutbah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Subhanuddi SMA. Alhamdulillah beliau telah bersama kita. Berikutnya informasi yang ingin kami sampaikan juga bahwa di dalam masjid kita di sebelah kanan bapak-bapak ada jenazah jamaah kita atau saudara kita, bapak kita yang bernama Bapak Haji Saril, ya, yang meninggal kemarin ya. Yaitu meninggal kemarin hari Kamis siang jam setengah 14.30 di Rumah Sakit Ibnu Sina. Jadi sekali lagi dalam masjid kita ada jenazah laki-laki yang pertama Bapak Haji Saril yang meninggal kemarin di Rumah Sakit Ibnu Sina jam setengah 3 dalam usia 72 tahun. Ya, jadi mari kita sholatkan jenazah saudara kita ini setelah sholat Jumat nantinya, insyaallah. Dan juga kami tidak bosan-bosan menyampaikan kepada bapak-bapak saudara jemaah sekalian orang yang mengenali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ya, kita telah selesai melaksanakan pembangunan pemasangan kanopi. Alhamdulillah kiri dan kanan halaman kita dan manfaatnya sudah juga terasa, namun kita masih mempunyai hutang pada pihak ketiga yang akan kita lunasi. Jadi lebih kurang 150 juta lagi yang akan kita lunasi pada pihak ketiga. Jadi kami mengimbau kepada bapak saudara yang sekiranya berlapangan dan berrezeki untuk dapat menginfakkan mewakafkan segala rezekinya untuk pembayaran pelunasan hutang kita pada pihak ketiga ini. Dan untuk informasi laporan-laporan keuangan yang biasa akan kita sampaikan esok insyaallah sebelum kajian ba'da subuh. Demikian informasi untuk sementara yang dapat kami sampaikan, dan apabila ada informasi terbaru nanti akan kami sampaikan kembali, dan apabila waktu masuk nantinya nanti kita silakan ke mimbar. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tambahan bagi bapak yang telah dalam masjid, silakan untuk mengamalkan sunnah Nabi kita, tentukanlah stop yang terdepan terlebih dahulu agar saudara-saudara berangkat tidak pada dari berat-berat kita. Jadi mari kita amalkan sunnah Nabi kita ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala Hayya 'ala
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun al-hadirun usikum wa iyaya taqwallaha faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum mukminin, jamaah Jumat karomakumullah. Pelanggaran pertama yang dilakukan oleh manusia adalah pelanggaran yang bersangkut paut dengan makanan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam di surga, lalu Allah menciptakan istrinya yang disebut dalam sejarah bernama Hawa. Maka Allah pun berfirman kepada Adam, yang pada akhirnya di sana juga ada Hawa. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin.
Inilah firman Allah yang pertama kepada Adam. Inilah pembicaraan Allah pertama kepada Adam, yang sebelumnya belum ada berbicara kepada Adam. Sebelumnya hanya dengan para malaikat. Kata Allah, kami berfirman, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan makanlah apa saja yang ada di dalamnya, ragadan sesukamu. Haitsu syi'tuma, semaumu. Wala taqrabu hadhihi syajarah, tapi ada satu lampu. Jangan dekati pohon kayu ini. Fatakuna minal zalimin. Kalau kamu dekati, maka kamu akan menjadi orang yang zalim. Inilah pembicaraan pertama. Allah tidak langsung menyuruh Adam sujud seperti Allah memerintahkan kepada para malaikat. Allah tidak menyuruh sholat, puasa, tapi haruslah keperluan hidupmu. Ketika kita menumpang pada istilah ekonomi, dalam ayat ini ada pembicaraan tentang sandang, tentang papan, dan tentang pangan. Ini semua untuk Ramadan. Bisa kamu makan apa saja yang kamu sukai. Begitu bebasnya menikmati nikmat yang ditunjukkan Allah kepada mereka. Ada satu catatan, jangan dekat. Bahasanya wala taqraba. Jangan kamu berdua mendekatinya. Sama halnya dengan larangan berzina di dalam surat Al-Isra. Sebenarnya bahasanya dalam surat itu tidak wala taznu, jangan kamu berzina, tapi la taqrabu az-zina, jangan kamu dekat. Dalam bahasa hukum Islam, ketika mendekati saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Ketika Allah melarang Adam dan Hawa jangan dekati, tapi malah mereka memakannya. Fatakuna minaz zalimin. Maka kamu berdua, kata Allah, menjadi orang yang zalim. Zaman terlambat nampak di sini dengan jelas bahwa pelanggaran itu sesungguhnya tidak saja disebabkan ketiadaan makanan, tetapi justru sudah dalam kehidupan yang mewah diberikan Allah fasilitas yang sangat lapang, sangat banyak. Tidak ada lagi fasilitas di atas itu. Waktu lagi harawan haitsu syi'tum. Tapi ternyata disitulah ada pelanggaran. Pada kenyataannya manusia-manusia yang hidup setelah Nabi Adam sampai ke kita sekarang, pelanggaran yang terbanyak adalah pelanggaran setelah didapati kebenaran. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyindir
"Lau kana min adama wadiyan min dhahab latamanna ayyakuna salisa." Andaikan manusia itu sudah punya 2 batang sungai yang semuanya terdiri dari emas, batunya emas, kerikilnya emas, pasirnya emas, latamanna ayyakuna salisa. Pasti latamannya itu istilah permainan setan. Setan akan mengarahkan juga agar bisa mendapatkan satu batang sungai lagi sehingga menjadi 3. Setan dinyatakan Allah aduwwun lakum, musuh kita, maka tentu kita tidak boleh memperturutkan setan. Ada rambu-rambu selanjutnya di dalam surat Al-Baqarah yang kita bacakan tadi, ayat 168. Wahai manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makalah apa saja yang ada di bumi, tetapi halal, sah. Halal itu patokannya syariat, Al-Quran, hadis. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Itu halal, haram, patokannya adalah Al-Quran dan hadis. Tapi ada thayyibah. Thayyibah ini kondisional. Setelah halal, apakah tidak memberi bahaya? Ini yang thayyibah. Apa membawa yang terbaik? Berarti tidak semua yang halal itu thayyibah untuk semua orang. Berarti ada di sini kesempatan untuk memilih. Untuk memilih. Kita teringat Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi yang begitu populer sejarahnya. Ketika mereka bangun setelah tidur 300 tahun dan 9 tahun, begitu bahasa Al-Qurannya. Artinya setelah mereka tidur lebih dari 300 tahun, mereka pun bangun. Bayangkan orang-orang yang bangun tidurnya sudah lama. Pengalaman kita akan memberi penyaksian bahwa sangat lapar. Bangun tidur itu sangat lapar. Dan mereka sadar itu, sehingga kata sebahagiannya, faba'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ila Madinah. Yalah, salah seorang di antara kita pergi ke kota, langsung membawa uang. Lalu yang menariknya, falyanzur ayyuha azka ta'aman. Hendaklah yang pergi siapapun di antara kita memilih makanan terbaik. Sekalipun sedang sangat lapar, tapi pilih juga makanan terbaik. Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Maka hendaklah dia memilih makanan terbaik. Makanan terbaik itu itulah yang istilahkan dalam ayat tadi dengan thayyibah. Halal dan thayyibah. Oke. Kita pun mengupayakan itu. Tapi ada yang luar biasa dari dalam rangkaian ayat. Surat Al-Baqarah ayat 168 tadi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ini yang kanan sulit kita. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti bisikan-bisikan syaitan. Ini kadang-kadang yang membahayakan kita. Sudah kita pilih ini halal, bahkan ini thayyibah. Tapi kadang-kadang sulit kita mengendalikan diri yang dari yang thayyibah itu, sehingga terjadi pelanggaran. Ada mubazir, ada yang menimbulkan efek negatif kepada kita. Maaf dalam contoh,
faktual. Besok mungkin ada di antara kita yang dapat undangan pergi ke pesta. Sudah menjadi tradisi kita. Ketika mengadakan pesta, undangannya adalah pilihan. Lantas, bisakah kita mengendalikan diri di sini? Makanan yang enak-enak juga. Apakah karena kita sesuai selera kita ambil saja sehingga pada akhirnya mubazir? Atau makan sepuas-puasnya pada akhirnya kita sakit karenanya? Ini diantara hikmah digandengkannya antara perintah memilih makanan yang halal dan thayyibah, ada perintah dan ada larangan dan perburukan syaitan. Ini sebenarnya memberi pelajaran kepada kita bahwa sesungguhnya dalam situasi dan kondisi bagaimanapun kita harus mengupayakan diri kita untuk sadar betul apa yang akan kita makan. Istilah makan ini bukan berarti memasukkan suatu perbuatan tidak dipesankan, tapi apa yang akan kita ambil, kekayaan apa yang akan kita ambil, hendaknya harus yang jelas halalnya. Ketika jelas halalnya kita ambil, ketika jelas haramnya tidak kita ambil. Bahkan kata Nabi, wa bainahuma umurun mushtabihat, enggak jelas halal atau haram, namanya syubhat. Maka kata Nabi, faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Siapa yang mengambil yang syubhat pada akhirnya dia akan terjerumus pada yang haram. Berarti yang syubhat pun kita tidak. Ini dalam rangka apa? Pertama, untuk kemaslahatan kita selagi di dunia dan untuk ketenangan kita nanti ketika mempertanggungjawabkan amal kita. Kata Nabi, la tajulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'. Nanti di hari kiamat tidak akan bergerak manusia itu sebelum selesai menjawab 4 pertanyaan. 2 di antaranya an-malihi, tentang hartanya, min aina iktasab, dari mana sumbernya. Sebenarnya semakin banyak sumber harta kita, semakin banyak pertanyaan. Tidak ada yang luput. Tidak ada yang luput. Kalau ibadah yang lain ada wakilnya. Awwal ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah, idza shalahat shalaha sa'iru amali. Yang pertama kali diperiksa tentang ibadah adalah sholatnya. Kalau sudah beres sholatnya, udah berhenti pertanyaan. Tidak ada pemeriksaan yang lain lagi. Tapi kalau soal harta diperinci, akhir surat At-Takatsur, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semuanya akan ditanya serinci mungkin. Tidak akan luput. Min aina asal, dari mana sumbernya? Katakanlah kita bisa mempertanggungjawabkan ini semuanya halal, tidak ada yang syubhat, bahkan ya apalagi yang haram. Tapi ditanya lagi, wa bima amta, kemana dipergunakan? Itu ditanya juga, kemana dipergunakan? Makanya kaum mukminin jamaah Jumat Kargo Makmur, sekalipun dewasa ini akhir-akhir ini, hampir tiap hari kita mendengar berita, membaca berita, melihat tayangan, ada orang-orang yang melakukan tindak pidana yang berasal dari kekayaan harta benda. Dari sumber yang mana? Berbagai sumber, berbagai kesempatan.
tentu upaya kita tidak terlibat di dalamnya, karena pada akhirnya membahayakan kita. Ketika kita berikan kepada keluarga kita, membahayakan keluarga kita. Kita berikan kepada anak kita, demikian juga. Makanya bersifat qanaah. Kata Ali bin Abi Thalib, al-qanaah al-taqwa wa al-khawfu min al-jalil wal 'amal bit-tanzil wal qanaah bil qalil wal isti'dad li yawmir rahim. Bahwa di antara inti mutakin itu adalah qanaah. Qanaah memeriksa betul sumber dari harta, mulai dari pemasukannya dan pengeluarannya, tidak termasuk di situ tanpa pertimbangan aminal halal, aminal haram, tidak, tapi betul-betul ada pertimbangan. Walaupun dari hari ke hari kita dengar, mungkin kita lihat bahwa kesempatan itu semakin terbuat, semakin ketat, semakin ada aturannya, semakin banyak yang melanggarnya. Semoga kita berupaya untuk mematuhi ketentuan Allah ini. Dengan demikian Allah pun akan mendukung kita dan memberikan istiqamah kepada kita. Astaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahda sallallahu alaihi wasallam. Fa'azilnahu wa zamal ahzab wahda. Alhamdulillah ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal qadirun usikum billahi wa taqwallahi. Ittaqullah haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li muslimina wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya mujibu. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liqawmina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ilaihi raji'un. Wa rizqullahi akbar. Wa aqimis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.